Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hari ini, lanjutkan pertemuan kita membaca kitab Al-I'rab wa At-Tatbiqi li juz'i amma ta'sis wa tatbiq karya Syekh Dr. Ali An-Namar hafizahullahu tabaraka wa taala. Dan tentunya tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pagi hari ini kita akan masuk pembahasan yang ketiga, yaitu taksimatul fi'li. Yang sebelumnya kita telah membahas pembahasan pertama dan pembahasan kedua, yaitu al-kalam wa ma yata'allafu minhu, kalam dan apa yang tersusun dari kalam, dan kemudian pembagian dari isim. Dilihat dari berbagai sisinya. Sekarang kita akan masuk ke fiil. Yang sebelumnya nanti, ya, sebelum kita masuk membahas i'rab. Baik, taqsimatul fi'al. Kita akan masuk ke pembahasan fiil, yaitu kata kerja di dalam bahasa Arab. Awalan yang pertama, yanqasimu al-fi'lu min haitsu zamanu ila salasati aqsamin. Fiil terbagi dari sisi waktu. Terbagi kepada tiga pembagian. Salah seaksam. Nah, jadi fiil ini dia sama seperti isim, memiliki beberapa pembagian. Tergantung dilihat dari sisi apanya. Kalau dilihat dari segi az-zaman, waktunya, maka dia terbagi menjadi tiga. Sebagaimana ini fiil yang dibagi secara umum di beberapa kitab-kitab bahasa Arab. Ada fiil madi, ada fiil mudhari', dan ada fiil amr. Ya. Apa itu fiil madi? Madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallumi. Ini definisinya. Apa yang menunjukkan atas satu peristiwa hadas, yaitu kejadian. Waqa'a yang terjadi qabla sebelum zamani takallum, sebelum waktu pembicaraan. Contoh adalah kata kerja kataba. Kataba yang artinya adalah telah menulis. Ketika dikatakan kata kerja kataba, telah menulis, maka perbuatan atau kejadian atau peristiwa menulis itu telah terjadi sebelum dibicarakannya kalimat atau kata kerja kataba tadi. Itu maksud dari madalla ala hadas, yakni perbuatannya, peristiwanya, pekerjaan, aktivitas menulis itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'u. Al-fi'lu al-mudhari'u, ya, fi'il mudhari, definisinya adalah madalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dahu. Ini letak perbedaan dia antara si mudhari dengan al-madi, fi'il madi, ya. Fi'il mudhari adalah madalla, apa yang menunjukkan ala atas hadasin, peristiwa atau kejadian atau suatu perbuatan, yaqa'u yang dia itu terjadi. Nah, terjadi bukan waqa'a. Waqa'a telah terjadi. Yaqa'unya yang terjadi fi zamani takallumi, di waktu pembicaraan itu, kemudian au ba'dahu, atau setelah pembicaraan itu barulah terjadi perbuatan yang mengandung makna mudhari' tadi. Nahwu contohnya adalah kata yaktubu, ya, kata yaktubu. Yaktubu ini adalah bentuk perubahan dari kataba. Kataba lampaunya, kalau yaktubunya yang sekarangnya, hadir, yang artinya adalah sedang menulis. Untuk memudahkan kita dalam membedakan fi'il mudhari dengan fi'il madi, nah di sini Syekh katakan wala budda ayyakuna mabdu'an bihamzatin au nunin au ya'in au ta'in. Tusamma hadhil ahrufu
ya bi ahrufil mudharaah. Nah, di antara ciri dari fi'il mudhari itu, di antara ciri dari fi'il mudhari itu dia diawali dengan huruf-huruf mudharaah. Huruf-huruf mudharaah itu ada empat. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Akan tetapi hamzah, nun, ya, dan ta ini haruslah merujuk kepada domir-domir tertentu. Kita udah mengetahui domir ya. Harus merujuk kepada domir-domir tertentu. Jangan sampai dia adalah huruf tambahan. Huruf tambahan tapi tidak merujuk sama sekali kepada domir tertentu. Tambahannya tambahan kepada wazannya. Seperti halnya ada fi'il. Tafa'ala. Mauzunnya kita gunakan ta'allama. Wah, dia diawali dengan huruf ta. Langsung kita hukumi. Itu adalah huruf mudharaah. Kemudian ta'allama fil mudhari. Bukan begitu. Ya. Taknya ini dia harus merujuk kepada domir. Domir apa? Domir mukhatab atau domir ghaibah. Satu orang ya. Satu orang perempuan. Tidak hadir. Iya. Begitu. Atau mukhatab ya laki-laki yang diajak bicara. Anta. Antum. Nah, ya. Nah, harus merujuk ke sana. Seperti halnya juga ketika fiil diawali dengan hamzah. Hamzahnya ini harus merujuk kepada harus bermakna apa? Domir ana. Karena ada fiil yang diawali dengan hamzah, dia bukanlah mudhari melainkan madi. Seperti wazan af'ala yuf'ilu. Mauzunnya akroma yukrimu, memuliakan. Nah, lafal akroma diawali hamzah. Hamzah di sana bukanlah ana, melainkan itu adalah tambahan kepada wazan fiilnya. Gitu, ya. Terkait catatan perihal huruf mudhari'ah yang menjadi salah satu ciri dari fiil mudhari'. Masuk berikutnya adalah fiil amr. Fiil amr adalah ma dalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi. Nah, di sini ada kata-kata ba'da, ya. Ada kata-kata ba'da, ya. Ada kata-kata ba'da. Setelah. Jadi makna dari fi'il amr itu dia memang menunjukkan atas suatu perbuatan, tapi perbuatan itu dituntut. Nah, dituntut ya, perbuatan itu apa dituntut, diminta. Apanya? Hausuluhu. Tercapainya si hadas tadi. Tercapainya si satu kejadian tadi itu diminta. Jadi ada unsur permintaan, ada unsur tuntutan. Nah, setelah tuntutan itu diutarakan, dinarasikan, diucapkan dan diungkapkan, barulah terjadi apa yang dituntut tadi, yakni si perbuatannya setelah pembicaraan. Contoh uktub. Saya ngomong uktub. Uktub ke salah satu orang. Uktub yang saya ajak bicara, laki-laki. Uktub. Setelah saya selesai bicara uktub, barulah orang itu menulis. Nah, kegiatan menulis itu yang munculnya kan setelah saya menyuruh atau berbicara uktub tadi. Inilah pembagian fiil dari tiga waktunya nih. Sanian, sekarang yang kedua. Yanqasimu al-fi'lu min haitsu binyatuhu, bangunannya, dari sisi bangunannya, pondasinya. Maka terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada fiil yang namanya sahih dan ada fiil yang namanya mu'tal. Nah, di sini beliau tidak menurunkan lagi karena dia memiliki pembagian sahih, nanti ada yang salim, ada yang mahmus gitu. Kemudian mu'tal. Mu'tal ini adalah fiil yang di antara huruf penyusunnya itu ada huruf ilat. Huruf ilat sudah pernah kita singgung ya, alif, waw, dan ya, huruf berpenyakit. Nah, fiil ini kan terkenal dengan mizan sorfinya, mizan sorfi, timbangan sorofnya.
Kita kenal untuk menimbangnya adalah menggunakan tiga huruf fa, ain, dan lam. Gitu. Nah, fa, ain, dan lam. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Kemudian, kalau fa fiilnya itu ditempati oleh huruf ilat, nah maka dia adalah fiil mu'tal. Mu'tal apa? Ada lagi namanya tersendiri. Kemudian kalau ainnya itu ditempati oleh huruf ilat, maka ada lagi namanya istilahnya tersendiri. Begitupun lamnya, ketika lamnya itu lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat, maka dia disebut dengan fiil yang lain juga. Mu'tal apa? Mu'tal naqis. Begitu. Ada ajwaf, ada misal. Gitu. Kemudian, kalau misalkan huruf ilatnya ada dua, dari tiga huruf penyusun fiil tersebut, huruf ilatnya dua. Kita lihat, dua huruf ilat itu berdempetankah atau tidak? Wah, berdempetan. Seperti kata kerja menyetrika di dalam bahasa Arab, itu bahasa Arabnya kawa. Kawa yakwi, kawa, kaf, waw, dan alif. Nah, waw dan alif ini kan adalah huruf ilat, dia berdekatan. Ah, namanya lafif nanti. Lafif apa? Lafif makrun gitu. Lafif itu nanti ada dua, ya, lafif makrun dan mafruk. Mafruk ini intinya yang lafif itu dia ada dua huruf ilat. Nah, kalau berdekatan makrun bergandengan makrun ya, gitu. Kalau mafruk ini berarti tidak bergandengan, tidak bergandengan. Berarti hanya lam dan fa fiil saja. Ainnya tidak huruf sahih ya tentunya. Kita lihat di sini as-sahih ma khalat usuluhu min ahrufin illah. Nah, yang kosong nih. Usuluhu ini artinya adalah huruf asli, ya. Pondasinya, pondasinya huruf aslinya itu adalah kosong khalat. Dari apa? Dari huruf-huruf ilat. Nah, huruf ilat itu tiga alif, waw, dan ya. Contohnya doroba. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Doroba. Dot, ro, ba. Nah, yang tadi saya bilang fa fiil nih. Fa fiil itu ditempati oleh huruf dot. Ain fi'ilnya mana huruf ro. Lam fi'ilnya mana huruf ba. Lanjut, muhtal. Maka ba'du usulihi min ahrufil illah. Yang dimana sebagian dari huruf penyusun aslinya itu dari huruf-huruf illah. Ini seperti wajada. Wawunya dia menempati apa? Fa fi'il. Kemudian, qoma, alif. Alifnya menempati ain fi'il di tengah. Da'a, alif lagi. Menempati apa? Menempati lam fi'il. Salisan. Ketiga. Yanqasimu al-fi'lu min haitsu tasarrufuhu ila jamidin wa mutasarrifin. Nah, fi'il itu jika dilihat dari tasarruf, perubahannya. Nah, jadi fi'il itu kan bisa berubah. Tapi ada juga yang dia bisa berubah ya, namun nggak full. Bahkan tidak bisa perubahannya sebagaimana perubahan fi'il-fi'il yang lain. Gitu. Ya, tidak bisa ditasrif istilahikan. Ini bagi teman-teman yang sudah belajar sorof, tidak bisa ditasrif istilahikan. Nah, kita mulai dari jamid dulu. Alladzi yalzamu suratan wahidatan. Nah, jamid ini yang mengharuskan dia itu senantiasa berada pada satu bentuk saja. La yufariquha, ya. Tidak bisa dia berubah menyelisihi bentuk ini, nggak bisa. Nah, di antaranya seperti fiil ni'ma. Ini bukan na'am ya, tapi ni'ma. Silahkan yang mencetak kitab atau yang sudah memiliki kitab diharokati itu biar nggak salah atau tidak tertukar dengan na'am. Kalau na'am itu huruf, dia harfu jawab. Kalau ni'ma ini adalah fiil jamid naqis begitu ya. Jamid, dia jamid. Nah, tidak bisa ditasrif. Kemudian ada bi'sa. Kemudian ada laisa. Laisa ini saudarinya kana kan? Ya, bagi yang pernah belajar jurumiyah atau yang semisal, pernah mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait kana dan saudarinya. Nah, laisa ini kan saudarinya kah? Kana. Kemudian yang kedua adalah fiil yang mutasarrif. Nah, jelas namanya dari mutasarrif saja kita bisa mengetahui dan menyimpulkan. Ya, berarti dia bisa tasarruf gitu, berubah. Oh, la yalzamu suratan wahidah yang dia tidak diharuskan tentunya berada dalam satu bentuk yang sama. Wa minhu, nah di antara mutasarrif itu ada yang tam, ada yang nakis. Kalau jamid itu udah pasti nakis, bahkan dikatakan bukan nakis lagi, nggak ada nakis, nggak ada tam bahkan ya, seperti bisa dan laisa gitu.
Dia hanya bisa ditasrif lugawikan, ditasrif istilahikan nggak bisa dia. Laisa, laisu, laisat, ke bawah terus, lastu, lasna, lasti, lastu. Nah, itu dia adalah tasrif lugawi bukan tasrif istilahi. Tasarruf di sini ya maksudnya adalah tasrif istilahi. Nggak ada yang jamid nih. Jadi dikatakan udah fiil jamid saja, nggak perlu nakis yang tadi saya sempat katakan. Nah itu saya klarifikasi tidak. Ya. Nah, tidak perlu dikatakan fiil nakis pada fiil jamid. Tapi kalau yang mutasarrif ini bisa kita katakan nakis. Nakis ini berarti apa? Kurang. Jadi tidak bisa full tasrif istilahinya begitu. Tapi intinya dia memiliki perubahan-perubahan tertentu di secara istilah. Namun tidak full dengan fiil yang lainnya. Yang full itu disebut dengan tam nanti. Ya seperti doroba. Doroba contoh tadi doroba. Itu fiil yang mutasarrif. Ya doroba, ya dribu, dorban. Ya kan? Fahuwa doribun, dorib fiil isim fa'ilnya. Isim fa'il dorib. Wahuwa madrubun, madrub isim maf'ulnya. Nah, midrob dan seterusnya. Nah, ya. La tadrib, nah, untuk nahinya full ya. Nah, kemudian ada nggak yang nggak full yang nakis? Ada, seperti saudarinya Kana lagi yang mazala zala ini nakis ya. Jadi saudarinya Kana bahkan termasuk Kana itu dia fiil. Fiil apa? Fiil nakis. Nah, ada satu atau beberapa di antaranya jamid. Nah, di antara yang jamid adalah laisa. Ya, bahkan dikatakan satu-satunya yang jamid laisa. Allahu a'lam ya. Bahkan dikatakan seperti itu. Rabi'an yang keempat yanqasimu al-fi'lu min haitsu ma'muluhu ila lazimin wa muta'addin. Nah, jadi fi'il ketika ditinjau dari ma'mul, butuh atau tidaknya dia kepada objek, terbagi menjadi dua. Ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Kalau kita arahkan ke arah linguistik bahasa kita, bahasa Indonesia, itu ada kata kerja transitif dan ada kata kerja intransitif. Kata kerja transitif ini padanannya, fi'il muta'addi. Nah, kalau kata kerja intransitif nih padanannya fil lazim, tidak butuh pada objek. Ya, kalau yang transitif itu butuh pada objek mutaaddi. Kita mulai dari lazim yang intransitif. Ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulin. Apa yang dicukupkan? Apa yang dicukupkan dengan apa? Dengan fa'ilnya saja udah. Wa la yahtaju dan nggak butuh kepada maf'ul bih. Contoh jalasa duduk, zahaba pergi. Dia hanya butuh keterangan aja. Dia nggak butuh objek. Nah, sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia, duduk itu termasuk kata kerja intransitif yang nggak butuh pada objek. Kalau kita duduk di kursi, maka kursi bukanlah objek dari aktivitas duduk kita. Dia adalah keterangan yang mengikat kata kerja duduk tadi. Itu kalau dalam linguistik bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan sebetulnya sama aja di dalam bahasa Arab juga demikian. Ya, ketika ingin mengatakan kita atau saya duduk atau dia duduk di atas kursi, ya udah jalasa alal kursi. Nah, alal kursi itu adalah jarun wa majrurun muta'alliq nanti kepada jalasa. Berkaitan dengan apa? Terikat dengan jalasa. Yang kedua adalah fi'il muta'addi alladzi la yaktafi bi fa'ilihi yang tidak dicukupkan dengan fa'ilnya. Berarti apa? Dia butuh kepada maf'ul bih. Nah, bahkan dia beramal. Di sini langsung kalimatnya beliau wa yansibu maf'ulan bihi. Nah, menasabkan maf'ul bih wahidan. Nah, atau bahkan ada fi'il-fi'il muta'addi yang dia menasabkan lebih dari satu maf'ul. Berarti dia butuhnya bukan satu maf'ul saja, bisa butuh kepada dua maf'ul, bahkan bisa butuh kepada tiga maf'ul. Allah alam. Nahu contoh qara'a talibu al-qissata ya. At-talibu fa'il yang qara'a. Qara'a ini adalah fi'il muta'addi. Dia tidak cukup dengan adanya talib. Berarti dia butuh kepada objek. Mana objeknya? Al-qissata. Oleh sebab itulah dia di fathah. Salah satu tanda terkait i'rab nasabnya dia nih. Jadi mansub nih si kisah ini. Siapa yang menyebabkan kisah ini mansub? Qara'a. Lanjut. Wazannatu al-imtihana sahlan. Nah, al-imtihana kemudian sahlan keduanya fathah menandakan dia mansub keduanya nih. Berarti zonan dia adalah fiil yang butuh kepada kepada dua objek. Tu di sini, nah tu di sini adalah failnya berupa domir, domir yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, domir yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu domir muttasil ya yang berada pada posisi rofa. Kemudian ya akhbar tu ya al mutakhosimin. Nah, nih ini juga nih mansub nih.
bentuknya jamak muzakkar, ya. Jamak muzakkar salim. Nasabnya dengan ya. Tuh, nasabnya dengan ya gitu. Sulha khairan begitu, ya. Nah, ada tiga yang nasab nih. Ini juga nasab meskipun tidak di fathah tapi dia nasab. Karena dia jamak muzakkar salim bentuknya tandanya dengan ya. Nah, ini dengan fathah keduanya. Berarti tiga maf'ul, ya. Tiga maf'ul. Khamisan yang kelima, yang qasimu al-fi'lu min haitsu tarkibuhu, ya, min haitsu tarkibuhu ila mujarradin wa mazidin. Nah, jadi fi'il ini ada fi'il yang mujarrad, ada yang mazid. Ini jika dilihat dari apa? Huruf penyusunnya. Nah, ya, huruf penyusunnya. Nah, fi'il mujarrad itu nanti ada yang sulasi, ada yang rubai, di mana huruf penyusunnya huruf-huruf asli begitu, itu mujarrad. Nah, ada fi'il yang huruf aslinya tiga huruf dan ada fi'il yang huruf aslinya empat huruf. Oke, makanya di sini contohnya sodako. Nah, ini berarti yang huruf aslinya tiga huruf. Ada yang dahroja, berarti huruf aslinya empat huruf, gitu. Disebutnya rubai. Dahroja ini berarti rubai. Rubai apa? Rubai mujarrad. Kemudian sodako sulasi karena tiga nih. Ya, tapi mujarrad berarti sulasi mujarrad. Yang mazid ini tambahan nanti ada huruf-huruf tambahannya, ya. Fi'il mujarrad makanat kullu hurufihi asliyatan, ya. Asliyatan dia di fathah nasab, ya, asliyatan jadi khobarnya si kanat. Gitu teman-teman. Lanjut yang kedua, fi'il mazid mazida ala hurufihi ala asliyati. Apa yang ditambahkan atas huruf aslinya? Satu huruf kah atau lebih dari satu huruf? Ini contoh seperti adalah ahsana. Ahsana tambahan hamzahnya nih. Af'ala, ahsana gitu. Kemudian intolaqa. Nah, intolaqa tambahan dua huruf alif sama nun. Kemudian istaghfara ketambahan tiga huruf alif, sin dan ta. Karena huruf aslinya di situ hanya tiga saja sebetulnya. Ghain, fa dan ro. Gofaro. Nah, gofaro terambil dari kata kerja ketika dia sulasi mujarrad tuh. Nah, ini kaitan dengan sorof teman-teman semua, ya. Kenapa sih ada mazid? Ya, untuk mengubah maknanya lagi. Gitu. Ya. Bimakna tolap. Maka tambahkan tiga huruf di situ. Menyesuaikan wazan atau timbangan istaf'ala. Maka di antara maknanya adalah tolap, meminta. Ya. Istaghfaro dari kata ghafaro, ya, itu apa namanya, mengampuni. Nah, berarti kalau meminta ampunan ubah dia ke wazan istaf'ala, jadilah istaghfaro, meminta ampunan. Seperti kata khoroja keluar, kalau meminta keluar ubahlah ke wazan istaf'ala jadi istakhroja, minta keluar. Istakhroja yastakhriju istikhraj. Kemudian adalah istaghfaro, ya, yastaghfiru istighfar. Istighfar itu terambil dari kata kerja istaghfara yastaghfir. Ya, itu adalah hasil dari derivasi kata sebelumnya yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah istighfar gitu, ya, artinya meminta ampunan. Nah, sadisan yang keenam, yang qasimu al-fi'lu min haitsul bina lil ma'lum wal majhul ila qismain. Sebagaimana di dalam bahasa kita bahasa Indonesia, kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Contoh kalau kata kerja aktif di dalam bahasa Indonesia adalah memakan. Memakan. Nah, kalau pasifnya apa? Dimakan. Tapi uniknya di dalam bahasa Arab, ketika kata kerja itu sudah dipasifkan, maka subjeknya tidak perlu kita beritahukan. Keliru nanti kalau nanti fa'ilah disebutkan. Enggak, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mah masih bisa aja. Makanan ini dimakan oleh fulan. Ada oleh fulannya. Kalau dalam bahasa Arab tidak perlu, cukup aja ungkapannya makanan ini telah dimakan, selesai. Gak perlu dikasih tahu oleh ini, oleh fulan, oleh fulana, ya, nggak perlu. Karena nanti keliru, salah. Kalau kayak gitu ngapain dimajhulkan atau dipasifkan kata kerjanya, ya? Gitu. Karena di antara faedah
subjek itu dihilangkan di dalam bahasa Arab atau kita sebut fa'il, ya, sehingga fiil yang tadinya maklum aktif berubah menjadi pasif atau majhul. Ya, di antara faidahnya itu ya faedah telah diketahui atau untuk menyingkat dan meringkas kalam, ya, menyingkat dan meringkas perkataan atau khawatir kalau faedah disebutkan dan banyak lagi faedah atau tujuan kenapa subjek itu dihapus sehingga fiil diubah ke majhul pasif, ya. Al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Ingat, al-mabni di sini ya artinya adalah yang dibangun, yang dibentuk begitu. Jadi fiil yang dibentuk kepada maklum. Maklum ini berarti diketahui siapa pelakunya, failnya, subjeknya. Ya berarti aktif dong. Ya. Wa ma dzukira ma'ahu fa'iluhu. Yang disebutkan failnya bersama si fiil ini. Contoh, qadallahu al-amra. Allah telah memutuskan suatu perkara. Nah, disebutkan failnya yaitu lafal Allah. Al-amra ini maf'ul bi. Berarti kita bisa simpulkan qada dia adalah fiil yang maklum, ya, mabni lil maklum. Kemudian juga dia apa? Mutaaddi atau apa? Lazim mutaaddi. Karena al-amra ada maf'ul bihnya atau objeknya. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-mabni lil majhul. Dinamakan juga alladzi lam yusamma fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa ma hudhifa fa'iluhu. Dia apa yang dihapus fa'ilnya. Tapi ingat ketika fa'il dihapus harus ada yang menggantikan. Karena yang namanya subjek itu adalah pokok kalimat. Subjek itu pokok kalimat. Dalam bahasa Indonesia pun juga. Nah, itu di antara argumen, ya, di antara argumen kenapa kalau kata kerja pasif di dalam bahasa Indonesia tetap harus disebutkan subjeknya itu karena dia adalah pokok kalimat. Tapi sebetulnya nggak penting-penting amat. Ya, kalau emang nggak diketahui, ya maka dicari tahu, gitu. Seperti kejadian atau perbuatan pencurian, mobil ini dicuri, begitu. Langsung yang dicari siapa? Pelakunya, gitu. Karena penting subjek itu, pokok kalimat, nah, ya. Baik dalam kehidupan maupun di dalam lafaz, di dalam kalimat. Nah, nah, di dalam bahasa Arab oleh sebab itu dikatakan umdah dia. Ada dua istilah di dalam bahasa Arab, umdah dan fadlah. Ya, umdah dan fadlah. Umdatun. Ada kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang hukum. Nah, itu adalah artinya pokok hukum. Umdah sama fadlah. Nah, apa artinya umdah? Pokok yang tidak boleh hilang di dalam kalimat. Sekalipun dia hilang, dihapus, harus ada yang menggantikan. Seperti fa'il. Ketika fa'il itu dihapus, ya, ketika fa'il itu dihapus, maka uniba digantikan. Ya, ada yang mengganti, ada yang menggantikan. Ya, dia menggantikan darinya. Siapa yang menggantikan darinya? Goiruhu. Goiruhu. Ini aja bentuknya nih. Uniba, uniba, ya, digantikan. Ya, ini udah langsung diberikan contoh yang pasif. Naibul fa'ilnya mana atau pengganti fa'ilnya apa? Goiruhu. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kudiyal amru. Ya, kudiyal amru. Perkara itu telah diputuskan di dalam Al-Quran. Ada, ya, perkara itu telah diputuskan. Asal asal dari al-amru ini kan al-amro, objek. Ya, yang pertama fa'il dihapus atau dihilangkan karena sudah sama-sama tahu fa'ilnya di sini siapa. Gitu, teman-teman semua, ya. Maka dihilangkan, ketika dihilangkan dia dari kalimat ini, lafaznya, maka maju, naik tingkatlah. Ya, maf'ul bih menjadi pengganti si subjek, mengambil seluruh hukumnya, mengambil seluruh hukum fa'il. Oleh sebab itulah al-amru di sini tidak disebut fa'il melainkan naibul fa'il, domah, ya, gitu. Karena objek ini adalah pelengkap. Tapi ketika dia naik tingkat, maka tadi saya katakan naik tingkat dia. Kenapa? Karena yang tadinya fadlah, fadlah itu artinya pelengkap, teman-teman. Naik tingkat ke pokok, jadilah umdah.
karena dia mengambil seluruh hukum fa'il. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan pembagian fi'il secara umum. Nanti kita akan tinjau di pembahasan i'rab dan binanya. Intinya kita sudah mengenal macam-macam isim dan macam-macam fi'il. Itu penting ya sebagai asas kita ketika mempelajari kaidah i'rab. Karena masing-masing itu nanti masing-masing bentuk isim ya. Nah, dia memiliki keadaan i'rab yang berbeda dengan isim yang lainnya. Begitupun juga fi'il gitu. I'rab dan bina. I'rab dan bina ini adalah keadaan akhir ya suatu kata. Kalau i'rab berarti adalah perubahan, kalau bina berarti adalah tetap dalam satu keadaan. Kalau perubahan kan dia tidak tetap dalam suatu keadaan. Jadi bisa berubah keadaan ini, keadaan A berubah ke keadaan B, berubah ke keadaan C. Karena ada sebab yang mengubah ke keadaan-keadaan tersebut. Jadi nanti kita akan kenal mana yang tergolong i'rab keadaan akhirnya baik dari kalangan isim maupun dari kalangan fi'il. Begitupun mana yang bina. Kita cukupkan dulu pertemuan pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung di grup ya teman-teman semua. Yang hadir 15 orang, alhamdulillah. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fiikum. Jangan lupa untuk selalu di murojaah yaitu didengarkan rekaman atau materi kembali dan dicatat. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.